Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fatahil alim alladzi arsyada mustafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi faizin min suhbatihi wa ittibaihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Syuhada Udarain. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Safar. Itu artinya sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini identik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal. Lalu hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu bulan Rabiul Awal, dan Sidin meninggal juga bulan Rabiul Awal. Di antara 2 peristiwa penting, kelahiran dan meninggalnya Nabi, itu yang merupakan luar biasa adalah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadir, itu penanda bahwasanya beliau merupakan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Betul. Dan juga Nabi Muhammad ini adalah khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi wal mursalin, dan rasul-rasul. Jadi kalau istilahnya nabi-nabi dan rasul-rasul ini mulai bahari, dianggap misalnya kayak Nabi Adam mengandak sebuting batu bata, kayaknya Nabi Idris mengandak sebuting batu bata. Nah, Nabi Muhammad ini yang mengandak batu bata terakhir, sehingga bangunan itu sempurna. Makanya Nabi Muhammad disebut dengan Nabi yang terakhir, Nabi yang penutup. Lalu kenapa Rasulullah SAW ini dianggap sebagai Sayyidul Mursalin, Sayyidul Tsaqalain, pemimpin rasul-rasul, Sayyidul Tsaqalain, pemimpin manusia dan jin? Karena Rasulullah SAW ini diutus di saat yang tepat, dan Rasulullah ini diutus apa? Liutammima makarimal akhlak. Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW itu membuat dunia jadi berubah dunia itu. Yang awalnya masa itu, waktu Nabi Muhammad belum dilahirkan, masa-masa sebelumnya banyak terjadi kekacauan, perkelahian biasa aja, perempuan kadeda harganya bahari. Ketika Nabi Muhammad diutus, itu semuanya berubah. Makanya Nabi ini apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus rahmat untuk seluruh alam. Makanya kita jadi disuruh mengingat terus lawan Nabi Muhammad, disuruh bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sadar, supaya kita ingat bahwasanya lahir ke dunia adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebentar lagi itu kita akan menemui bulannya, yaitu bulan Rabiul Awal. Lalu kenapa gerak jadi kita ini
mempelajari, mengingatkan, memperingati Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ini kaina hari kiamat yang memberikan syafaat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bikulli haulin minal ahwal muttaham. Huwal habib, dialah Rasulullah SAW yang al-habib, yang dicintai. Turja syafa'atuhu, diharapkan syafaatnya. Karena kayaknya jadi kan akhir zaman, dasar hari terakhir lalu jadi hari kiamat itu disebut dengan yaumul akhir, karena memang tuh hari terakhir, besoknya ada lagi hari itu hari terakhir dunia, besoknya ada lagi hari, malamnya ada lagi, itu memang hari terakhir. Ditiup sangkakal oleh malaikat Israfil, matian seberataan, lalu hidup pulang, lalu dikumpulkan, yuhsyarun nasu fil mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan ini uyuh banar. Kenapa? Sasak panas kada kau benau, kada ada pohon waktu itu. Haus kada ada banyu. Ini haus ada aja banyu. Di sana haus kada ada banyu. Harinya panas, sasak kada ada banyu pulang, uyuh benar. Nah, maka orang-orang waktu itu mendatangi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kau akan dihancapi. Uyuh benar mah ada jadi Nabi Adam kada kawa jua. Aku ada kawa jua, aku ada bisi dosa bahari. Datangi Nabi Nuh, ada kawa. Datangi Nabi Ibrahim, ada kawa. Datangi Nabi Musa, ada kawa. Sampai mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Muhammad apa? Analaha. Akulah sahibus syafa'ah. Akulah yang memiliki syafaat al-uzma, syafaat yang paling ganas. Syafaat apa? Syafaat bisa mahancapi penghitungan. Kayak kita juga mantri nukar gas, lawas benar artinya sing panjangan. Sebenarnya mate hati, mau panjang benar. Bilang setengah pal antriannya. Gasnya setengah truk dia datang sampai, cukup juga nih. Uyuh di dunia. Padahal kau benaong, kau nukar banyu, di akhirat kada ada pilihan lain lagi. Makanya minta hancapi. Karena di akhirat itu dua kali yang nyata dihitung. Satu yaumul hisab itu dihitung, lalu ada yaumul mizan ditimbang. Jadi ditimbang. Jadi dua kali, kada betah luput, kada mungkin ada yang tertinggal. Nah, maka syafaat Nabi Muhammad SAW waktu itu sangat diharapkan. Makanya kita membaca rawih, besyair, gasan Nabi Muhammad itu supaya apa? Supaya ingat terus bahwa Nabi Muhammad. Karena di akhirat itu yang memiliki syafaat al-uzma, syafaat yang ganal itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mulai dihitung. Nah, mulai dihitung ini macam-macam. Ada yang orang itu kada dihitungan lagi. Masuk surga bi ghairi hisab. Itu waktu di zaman Nabi pernah bepada, ujar Nabi, di antara umatku ini ada yang yadkhulunal jannata bighairi hisab, sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ujar Nabi, kaina di antara umatku ini ada yang 70.000, banyaklah 70.000 min ummati daripada umatku, ujar Nabi, yang masuk surga yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga kada hisab-hisaban, kada hitung-hitungan. Berarti pas bangkit di padang mahsyar kada uyuh dihitung, langsung ke surga. Lalu sahabat Nabi ini ada seorang angkat tangan, Nabi doakan bang ulun masuk di kelompok itu. Nah, ngarannya Ukasyah angkat tangan langsung, pintar sidin, angkat tangan, Nabi doakan ulun masuk itu. Nah, sekalinya Nabi kada mendoakan, ujar Nabi apa? Anta minhum, ikam tamasuk nang kelompok 70.000 tadi. Sekalinya ada seikung pulang
bepadah Nabi ulun memasukkan itu. Nah, lalu sahabat Nabi apa? Sabaqaka biha Uqasyah. Sudah terdahulu Uqasyah memboking wadahnya. Padahal kan masih banyak lagi jatahnya. 69.669 meter. Masih banyak lagi. Tapi kenapa? Berarti yang orang tadi jalan ke surganya jalan yang lain. Cuma Uqasyah ini adalah salah satu orang yang masuk surga bighairi hisab. Banyak lagi sahabat Nabi itu, kayak sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Waktu Nabi berjalanan ke surga, Nabi ini mendengar sandal Sidin di surga. Nabi ini mendengar suara sandal Bilal di surga. Lalu pas Nabi turun ke dunia, Nabi takuni Bilal, apa malah nikam? Aku ada mendengar sandal ikam di surga. Lalu ujar Bilal, ulun Nabi bilanya tuntong baudo sembahyang sunat 2 rakaat. Maksudnya sembahyang sunat wudu. Nah, amalan sidin itu. Cuma sembahyang 5 waktu juga kan. Belinya sembahyang 5 waktu parai itu sembahyang. Nah, paling. Lalu apalagi yang dijamin masuk surga? Istri Nabi ngarannya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini yang mengawani Nabi benar waktu di awal-awal dakwah, dan waktu Sidin meninggal itu belum sempat melihat Islam ini jaya. Tapi selama Sidin bersama Nabi memang berjuang mati-matian, duit banyak habis, awak membantu Nabi. Nah, pada suatu hari waktu Siti Khadijah masih hidup, malaikat Jibril datang mendatangi Nabi. Malaikat Jibril datang. Ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, baligh minni assalamu minallah. Sampaikan salam dari aku, ujar malaikat Jibril, dan dari Allah kepada Siti Khadijah, dapat salam. Luar biasa nih. Kita mau dapat salam, pian dapat salam dari malaikat, alhamdulillah ya. Malaikat Israel. Nah, mandam. Dapat salam dari malaikat Jibril, dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa kebanggaan. Lalu imbahnya ujar malaikat Jibril, wa akhbirha bi baitin fil jannah, dan kabari Siti Khadijah itu sudah diisi rumah di surga. Siti Khadijahnya masih hidup lagi, liang liurna masih berjalan, tapi sudah diisi rumah di surga. Kita kan usah jauh-jauh, kita dipadahi orang pian sudah diulakan rumah. Pian diulakan rumah di situ. Rumahnya sudah lengkap, listriknya, kompornya sudah lengkap, mesin cuci, kulkasnya sudah siap, TV-nya sudah siap seberataan. Rumahnya nyaman, parkiran luas. Himung dah kita. Ini apalagi rumahnya di surga. Nah, macam-macam. Nah, Nabi Muhammad karena di akhirat itu memiliki kesempatan memberikan syafaat. Itu syafaat maha capek penghitungan. Karena ada dua syafaat Nabi ini yang meninggikan derajat, maksudnya asalnya di surga di bawah lalu naik ke atas. Asalnya di bawah naik ke atas. Ada dua yang syafaatnya asalnya di neraka lalu dapat syafaat sehingga ke surga. Nah, yang kaya ini maksudnya yang di dalam neraka lalu dapat syafaat itu bukan hanya nabi-nabi, orang-orang soleh, ulama juga bisa memberikan syafaat. Makanya kita disuruh banyak-banyak beisian kawan soleh atau solehah. Itu kenapa? Karena kalau bina kita minta ambili pas di surga atau kumpulan saikong ada kurangnya anggota arisan kita nih kada diambil, kawalan diambil yang ada di neraka. Makanya banyak-banyak bisi kawan soleh atau solehah itu gasan mengambil karena kalau bina terpajal di neraka gasan mengambil, karena kita ada tahu kainanya. Nah, Nabi Muhammad ini diutus supaya kita cinta lawan Sidin, lalu juga kita mengumpati apa yang Sidin gawi, banyak yang Sidin gawi. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sebelum Sidin ini jadi nabi dapat wahyu. Nah,
Sidin ini sudah dihormati oleh penduduk Mekah. Sudah dihormati, sudah terkenal kejujurannya. Sidin ini kan menikah dengan Siti Khadijah itu karena kejujuran Nabi Muhammad SAW. Lalu Siti Khadijah ketujuh lalu menikah dengan Siti Khadijah. Nah, waktu umur Nabi Muhammad 35 tahun atau 5 tahun sebelum Sidin dapat wahyu, sebelum jadi nabi, ada peristiwa ngarannya tajdidu bina'il Ka'bah, mahanyari Ka'bah. Jadi waktu itu Ka'bah ini mina rusak karena lawas benar dah umurnya, kada diperbaiki, rusak. Lalu pemimpin Makkah waktu itu, pemimpin Quraisy rapat kayak apa nih? Sepakat untuk Ka'bah ini dibaiki. Tuntung dibaiki Ka'bah ini, tuntung dibaiki sekalinya berabut apa? Ikhtalafu fi man yad'ul hajara mawdi'ahu wa aradat kullu qabilatin raf'ahu wa tawa'adu lil qital. Jadi pas sudah tuntung Ka'bahnya, jadi di dalam Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu diandak di dalam Ka'bah, ada wadahnya. Ka'bah itu pas sudah tuntung direnovasi, ternyata mereka ikhtalafu, berdebat, bacakot apa? Fi man yad'u al-hajar, siapa yang sebujurannya lebih berhak menghadap Hajar Aswad ke Ka'bah. Kenapa jadi berebut? Karena menghadap Hajar Aswad ini merupakan sesuatu yang sangat mulia. Jadi Hajar Aswad itu sangat mulia, dihargai benar. Dan kita bilanya kawa umrah kata amin. Kalau umrah atau naik haji gitu, disunahkan mencium Hajar Aswad, itu disunahkan. Bilanya ada kawa, nah istilah mengatakan berabut kayak apa nih? Nah, sampai anak berkelahian gara-gara mandak Hajar Aswad ini. Kami yang paling berhak, nah seikong kada kami yang paling berhak berabut. Lalu pas anak berkelahian ini tasyawaru, rapat pulang bahasa, musyawarah. Amun kayak ini terus kita berkelahian kada batu tuntungan, mandak batu nih. Lalu kayak apa? Lalu disepakati kayak ini aja nah. Faja'alu awwala man yadkhulu min babi Bani Syaibah yaqdi bainahum. Ujar buahnya, siapa yang kaina masuk pertama kali dari pintu. Nya kan di Masjidil Haram tuh banyak lawang-lawangnya tuh banyak. Ngaran lawangnya tuh macam-macam. Salah satu ngaran lawangnya tuh adalah lawang Bani Syaibah. Salah satu lawangnya tuh. Nah, lalu yang di situ kayak ini aja siapapun yang pertama kali masuk lewat lawang atau bab Abi Syaibah, orang itulah yang akan memutuskan siapa sebujurannya yang menghadap Hajar Aswad ke Ka'bah. Mahadangi. Sekalinya yang pertama masuk siapa? Fakana awwalu man dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya yang pertama masuk lawang tadi, ke lawang Abi Syaibah tadi, sekalinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Falamma ra'auhu, waktu orang-orang tadi melihat, nah Muhammad nang masuk. Nah, kalau mereka berkata, pas masuk Nabi Muhammad, mereka berkata, hadzal amin radina bihi. Ini al-amin, maksudnya yang terpercaya. Ini Nabi Muhammad al-amin yang terpercaya. Bila yang ini memutuskan, kami senang aja, kami redha aja. Ada masalah, inya pasti bisa mengambil jalan yang terbaik, kami senang aja. Nah, lalu yang dilakukan Rasulullah pada waktu itu adalah Sidin ma'ampar rida itu selendang. Sidin ampar selendang tadi, imba Sidin ampar selendang tadi, Sidin andak batunya di tengah. Sidin andak batunya di tengah, lalu masing-masing kepala suku mengikuti ujung selendang tadi. Misalnya selendang, nah selendang.
batunya di tengah, jadi masing ujung ini masing-masing mengikuti kerandar aja, banyak lah orangnya, ini mengikuti selendang. Nah, di ujung-ujung mengikuti, masing-masing pemimpin kabilah mengikuti ujung-ujungnya tadi. Lalu jar Nabi, kita angkat beimbayan. Nah, imba diangkat beimbayan lalu diandap. Falamma balagu maudi'ahu wada'ahu biyadihi asy-syarifah fawdahu bidzalik wantahu anisyurur. Jadi pas sudah sampai ke Ka'bah, Nabi ambil batunya, Nabi andak di Ka'bah. Nah, dengan sebab inilah kada jadi orang-orang Quraisy tadi bakal lahian. Parak dah asing-asingnya ngambil barang di rumah dah. Anak batimpasan dah gara-gara anak batu aja. Gara-gara Nabi Muhammad, karena sebab Nabi Muhammad mengampar selendang tadi, lalu sama-sama mengangkat, timbul kada jadi. Nah, orang-orang Mekah makin sayang melawan Nabi Muhammad. Sebelumnya Sidin sudah terkenal dengan gelar Al-Amin, imbah kejadian ini makin disayangi orang-orang Mekah. Nah, luar biasa. Itulah pentingnya kita kenapa jadi harus tahu kisah Nabi. Lain kisah sinetron aja yang kita tahu. Kenapa? Karena kisah Nabi ini uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Kayak apa Nabi Muhammad SAW itu makan, jadi makan pakai tangan kanan. Kayak apa Nabi Muhammad memakai baju, mulai tangan kanan. Kayak apa Nabi Muhammad SAW guring. Kayak apa Nabi Muhammad melajari kita bilanya temimpi buruk. Mimpi buruk nih. Kenapa mimpi buruk? Mantriges. Itu tanya mimpi buruk. Oh iya kan. Dilajari Nabi, kita anak kuring dilajari Nabi. Jadi kayak ini, misalnya Nabi ini mencontohkan yang kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita mau umpati, niat mau kita umpati karena mau umpati Nabi gitu, nah itu dapat pahala. Ini banyak yang gawian Nabi itu enteng aja, kita beratan kalau menggawi. Contoh sunnah Nabi sebelum guring. Sunnah Nabi sebelum guring. Sebelum guring itu anak guring. Ujar Nabi menyuruh kita bejana ditutup, bilanya ada ember ditutup, ada baskom ditutup, ada undang ditutup, ada drum ditutup. Sunnah tuhumnya menutup tuh kayak gawin hari-hari. Gitu. Lalu juga bilanya kawamang nih pas guring, enak guring, lampu dimati itu termasuk sunnah Nabi. Lalu ujar pakar kesehatan, bagus lampu dimati. Cuma bila jadi lampu dimati kada kau bihinak, nah itu kada dosa. Kada kau bihinak nah jar, kenapa lampu mati? Ini oksigennya dari lampu kalau bilanya kada kau bihinak memang ada bahan nu kakanakan halus tuh nah, kada kawainya lampu bermati. Ngalih menangis atau apa kayak itu nah. Ada yang kayak itu, nah itu kada dosa dimati lampunya. Cuma bilanya yang kawa tahan aja bagus lampu dimati. Selain mau empati sunnah Nabi, malaran mehemat pakan listrik. Nah itu. Amun di zaman bahari lampu dimati itu supaya kada ditinjak tikus. Lampu bahari itu kan api kalau lilin, lampu strongkeng, lampu samprong ditinjak tikus gugur, nah terbakar. Jadi disunahkan mati lampu. Nah itu pasti kita kalau menggawi. Menggawi itu apa? Menggawi itu pertama rumah aman atau ditutup tadi drum aman dari tegugur macam-macam. Lalu juga yang paling penting adalah mengumpati sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mempelajari kisah hidup Nabi itu nah, kita tahu Nabi itu kayak apa. Kita tahu anak-anak Nabi itu ada berapa. Anak Nabi yang lakian ada 3, ngarannya Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Anak Nabi yang bebinian ada 4, ada Zainab, Fatimah, Ummu Kalsum lawan Ruqayyah. Tahu kisah Nabi seberataan? Nah itu kita mengharapkan benar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tahu kita Nabi Muhammad misalnya waktu hendak makan itu kayak apa. Tahu kita Nabi Muhammad SAW bilanya sidin hendak guring membaca apa.
Nabi Muhammad anak guring membuka HP lah, jelas kada membuka HP karena HP bahari kada. Cuma waktu Nabi anak guring, Nabi menyuruh kita membaca al-muawwidzatain. Al-muawwidzatain itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Salah satunya itu yang dibaca. Lalu Nabi Muhammad juga melajari kita supaya bangun subuh, melajari kita supaya sembahyang tahajud. Karena Nabi Muhammad ini khusus sidin sembahyang tahajud itu hukumnya wajib. Khusus Nabi Muhammad hukumnya wajib, kalau kita hukumnya sunat. Bahkan Nabi Muhammad ini sembahyang tahajud behimat benar. Behimat benar tuh kayak apa? Sampai batis Nabi bangka. Makanya di Burdah tuh dipadahkan jari Imam Busiri dalam Burdah itu, "Zalamtu sunnata man ahya dzalama ila anistaqat qadamahu durra min warami." Ujar Imam Busiri, "Zalamtu aku zalamtu sunnata man sunnah man ahya dzalama ila orang yang menghidupkan kegelapan." Maksudnya Imam Busiri ini merasa zalim dengan Nabi Muhammad yang sudah menghidupkan kegelapan, menghidupkan malam. Anistaqat qadamah, beliau itu maksudnya Nabi ini istaqat qadamah, merasa kesakitan di batis siden anil warami, karena bangkak. Kenapa? Karena kebanyakan sembahyang siden. Di dalam hadis itu kan Siti Aisyah itu betapa Nabi pian kenapa jadi sembahyang behimat benar sampai bangkak batis, padahal ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, padahal dosa pian sudah diampuni. Dosa nang terdahulu, dosa akan datang, walaupun Nabi itu mustahil menggawi dosa, cuma aman dah itu. Kunci surga Nabi nama ikuti. Telaga Kausar ampun Nabi. Karena di akhirat itu kayaknya ada namanya Telaga Kausar. Telaga Kausar itu ada di surah Al-Kausar. Telaga Kausar itu bilanya kita minum itu la tazma abadan, kada pernah haus lagi selawasan. Mun banyu kita nginum haus, nginum banyu segelas habis dah ya dah, besok haus pulang. Tapi bilanya Telaga Kausar ini pun Nabi diminum kada haus selama-lamanya. Kunci surga Nabi mengikuti, Telaga Kausar Nabi ada, syafaat uzma Nabi ada, tapi Nabi Muhammad sembahyang tetap behimat benar sampai bengkak. Lalu ujar Nabi menyauti Siti Aisyah apa? Ditakuni kenapa jadi behimat benar sembahyang? Ujar Nabi apa? Afala aku abdan syakura. Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi sembahyang behimat itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal kayaknya mulai wahini juga Bang kita bisa menikmati, bisa mempelajari, bisa meresapi pelajaran dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bisa mempelajari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari ulun. Bila taufiq wal hidayah, Allahumma waffiq lana wa thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.